Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Hukum Perdata ingin membahas UTS kelompok kami. Alia melahirkan seorang anak dari perkawinan secara agama yang dilakukan dengan Tony. Sebelum anak mereka lahir, Tony pergi meninggalkan Alia dan tidak pernah kembali lagi kepada Alia. Setelah anak mereka lahir, rumah sakit mengeluarkan surat keterangan lahir dari anak tersebut. Alia merawat anak tersebut bersama ibu dan kakak kandung Alia bernama Mila. Mila telah memiliki suami bernama Brio. Alia dan Mila sepakat bahwa dalam akta kelahiran anak Alia akan dicantumkan nama Mila dan Brio sebagai orang tua dari anak Alia agar dapat memperoleh akta kelahiran. Ibu Alia yang selama ini membantu mengurusi anaknya jatuh sakit dan meninggal dunia. Alia dan Mila belum mengetahui bahwa untuk peristiwa hukum berupa kematian harus dicatatkan. 1 tahun setelah ibunya meninggal dunia, pada saat ingin menjual salah satu tanah milik ibu Alia, PPAT meminta Alia dan Mila untuk menunjukkan kutipan akta kematian ibunya yang ternyata belum diurus. Pertanyaan pertama, bagaimana keabsahan akta kelahiran anak dalam kasus tersebut? Dalam kasus tersebut, akta kelahiran anak Alia tidak sah, karena surat keterangan lahir yang dikeluarkan dari rumah sakit akan mencantumkan nama Alia. Sementara salah satu dokumen sebagai syarat pembuatan akta kelahiran adalah surat keterangan kelahiran. Pihak pencatatan sipil akan mempertanyakan perbedaan nama ibu tersebut. Jika Mila dan Brio ingin dicantumkan namanya dalam akta kelahiran anak Alia dengan sah, maka mereka harus membuat surat pengangkatan anak, yaitu surat yang dibuat untuk anak yang lahir dari perkawinan orang tua yang tidak sah dalam mata hukum, lalu status anak itu kemudian disahkan dalam catatan perkawinan orang tua yang sah. Selanjutnya, bagaimana proses pencatatan yang seharusnya dilakukan Alia terhadap kelahiran anaknya berdasarkan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi. Pertama yang perlu diketahui, status anak yang dilahirkan Alia yang mana lahir dari perkawinan agama atau nikah siri tidak dapat disebut sebagai anak dalam pernikahan yang sah secara hukum. Jadi di mata hukum, status kelahiran anak Alia ini sama dengan anak di luar nikah. Kemudian prosedur dan pembuatan akte kelahiran anak Alia sebenarnya sama saja seperti pembuatan akte kelahiran pada umumnya. Akan tetapi karena status kelahiran anak Alia ini sama dengan anak di luar nikah, perlu melampirkan surat pernyataan tidak ada ikatan perkawinan yang dibuat oleh Alia. Nantinya, ketika akte kelahiran itu sudah jadi, di akte kelahiran anak Alia tersebut hanya tercantum nama Alia saja selaku ibu. Karena sebagaimana yang tertera pada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji material pasal 43 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana proses pencatatan kematian Ibu Alia sampai mendapatkan kutipan akta kematian? Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya 30 hari sejak tanggal kematian. Akan tetapi karena dalam kasus ini Ibu Alia telah meninggal selama setahun, maka kita merujuk pada pasal lainnya, yaitu pasal 90 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mengatur sanksi administratif bagi penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting. Dalam hal ini yakni akta kematian berupa denda paling banyak 1 juta. Besaran denda tersebut nantinya akan ditetapkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat di setiap daerah. Jadi, meskipun Ibu Alia telah meninggal selama setahun, pemohon masih dapat mengajukan permohonan pencatatan kematian dan penerbitan akta kematian di Dukcapil yang dilaksanakan melalui penetapan pengadilan. Akan tetapi, pemohon terlebih dahulu harus membayar denda yang telah ditentukan. Selain itu, pemohon juga harus memenuhi persyaratan pencatatan kematian dengan melampirkan surat kematian dan dokumen perjalanan Republik Indonesia tersebut. Nah, setelah prosedur yang saya sebutkan tadi dilakukan, barulah Ibu Alia dapat memperoleh kutipan akta kematian. Apa perbedaan surat keterangan dan kutipan akta yang dikeluarkan oleh catatan sipil dalam pembuktian perdata? Surat keterangan adalah surat untuk memberikan penjelasan mengenai suatu peristiwa, sedangkan kutipan akta yang dikeluarkan oleh catatan sipil adalah selembar tulisan berisi keterangan, keputusan, pengakuan yang digunakan sebagai bukti tertulis mengenai suatu peristiwa. Surat keterangan biasanya dikeluarkan oleh rumah sakit, dokter, lurah, atau RT RW, dan tidak tercatat di pencatatan sipil peristiwanya. Akta dikeluarkan langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Tentang pembuktian perdata dengan tulisan, hal itu diatur dalam pasal 1868 KHUPer yang berbunyi, suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalamnya bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum sang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Maka dari itu, surat keterangan tidak dapat dijadikan pembuktian perdata, sedangkan akta bisa, sebab akta dibuat oleh dan di hadapan pegawai-pegawai umum yaitu Dukcapil. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaan adalah, pada tanggal 20 Februari 2022, Anis membeli jam tangan. Pada tanggal 25 Februari 2022, Betty meminjam jam tangan tersebut kepada Anis dan setiap hari pada saat kuliah, Betty memakai jam tangan tersebut. Sehingga teman-teman kuliah Betty menganggap bahwa jam tangan tersebut adalah milik Betty. Shirley tertarik pada jam tangan yang dipakai Betty. Kemudian Shirley membeli jam tangan tersebut. Karena jam tangan tersebut adalah kepunyaannya Anis yang dipinjam Betty, ternyata Betty menjual jam tersebut kepada Shirley. Maka Anis menggugat Shirley ke pengadilan. Pertanyaannya, berikan analisis terhadap kasus di atas, yaitu A. Apakah Shirley dikategorikan sebagai bisnisir yang jujur? Dan yang B. Apakah gugatan Anis terhadap Shirley dapat dikabulkan oleh hakim? Jawabannya untuk yang A adalah tidak, karena berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi, jual beli adalah satu persetujuan dengan mana pihak yang satu meninggalkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pada kasus ini, Betty tidak jujur pada Shirley bahwa jam tangan ini sebenarnya punya Anis. Yang kedua, bisa. Hakim dapat mengabulkan permintaan penggugat berdasarkan pasal 1977 ayat 2 BW dikatakan bahwa
Pada asasnya, pemilik benda yang hilang atau dicuri dalam waktu 3 tahun berhak menuntut kembali benda miliknya dari tangan siapapun yang ia ketemukan bendanya. Terima kasih. Sekarang kami akan membahas pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya adalah, Sebelum menikah, Arya dan istrinya yang merupakan warga negara asing membuat perjanjian kawin di depan notaris. Salah satu isi perjanjian tersebut ialah bahwa istri Arya berhak melakukan perbuatan hukum secara pribadi atas segala bentuk harta yang beratasnamakan istrinya. Arya dan istrinya yang merupakan warga negara asing melakukan perkawinan di Indonesia. Bulan Juni 2011, Arya dan istrinya bercerai dengan hak asuh anak diberikan kepada Arya karena istrinya akan kembali ke negara asalnya untuk melanjutkan karir sebagai model. Saat ini, Arya baru diberi informasi oleh teman istrinya itu Laksmi yang merupakan warga negara Indonesia bahwa rumah yang ditempati oleh Arya dan anaknya yang dibeli dari hasil jeripaya Arya namun dalam sertifikat tercantum atas nama istrinya telah menjadi hak milik dari Laksmi. Pertanyaannya, bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian kawin yang tidak didaftarkan ke pengadilan negeri setempat dan mencatatannya kepada Dinas Dukcapil? menurut Laksmi, istri Arya yang telah menjualnya dan telah dibayar lunas oleh Laksmi. Saat ini, Laksmi menyuruh Arya dan anak-anak untuk mengosongkan rumah tersebut dengan menunjukkan sertifikat hak milik yang memang telah dibalik nama menjadi nama Laksmi. Terhadap perjanjian kawin tersebut, Arya tidak pernah mendaftarkannya pada pengadilan negeri setempat atau mencatatkannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat pada saat melangsungkan perkawinan. Nomor 3 bagian A, pertanyaannya adalah bagaimana keabsahan perkawinan Arya dengan istrinya yang merupakan warga negara asing? Jawabannya adalah, perkawinan campuran dianggap sah apabila memenuhi syarat agama. Jika sudah sesuai dengan syarat agama masing-masing dan WNA sudah dapat izin nikah dengan WNI, maka absah pernikahannya. Dikarenakan pernikahan didasari oleh agama dan kepercayaan. Selama syarat sudah terpenuhi dan dicatatkan pernikahannya, maka sah hukumnya. Bagaimana akibat hukum perceraian Arya dengan istrinya dalam hal pembagian harta bersama? Pembagian harta guna gini Arya dengan istrinya akibat perceraian adalah harta bersamanya dibagi dua, sama seperti yang dikatakan pada pasal 128 di dalam kitab KUHP yang berbunyi, setelah bubar harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu. Ketentuan tercantum dalam bab 17 buku 2 mengenai pemisahan harta peninggalan berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang. Lalu terkait tindakan istri Arya yang menjual rumah beratasnamakan dirinya adalah sah, walaupun sudah bercerai namun sesuai isi perjanjian kawin mereka, dan salah satu isinya adalah bahwa istri Arya berhak melakukan perbuatan hukum secara pribadi atas segala bentuk harta yang beratasnamakan dirinya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 119 KUHP yang berbunyi, sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri. Sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan yang lain dalam hal perjanjian kawin, harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Catatan perjanjian kawin dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dapat diketahui bahwa jika perjanjian kawin ingin mengikat dan berlaku juga bagi pihak ketiga, maka harus disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau notaris. Perjanjian kawin harus didaftarkan untuk memenuhi unsur publiktas dari perjanjian kawin dimaksud, supaya pihak ketiga di luar pasangan suami istri tersebut mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Jika tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin hanya mengikat dan berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri. Yang bersangkutan pada pasal 1313 dan 1314 dalam 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Selama perjanjian kawin tersebut belum dicatatkan di pegawai pencatatan perkawinan, maka pihak ketiga dapat menganggap perkawinan tersebut berlangsung tanpa pemisahan harta. Akan tetapi, apabila pihak ketiga tidak mengetahui bahwa perjanjian kawin tersebut tidak didaftarkan, maka pihak ketiga dapat menganggap bahwa suami istri tersebut kawin tanpa pemisahan harta kekayaan.